Hai Sobat RLCS, bukan Magnus Carlsen namanya kalau tidak membuat kejutan. Ya itulah yang terjadi, teman-teman. Akurasi Magnus Carlsen di babak semifinal winner bracket di turnamen Champion Chester A Cup tadi malam 99,1%. Dan ini jadi satu-satunya kemenangan Magnus Carlsen. Masalahnya akurasinya ini 99,1% dengan langkah 47 langkah. Gila banget sih ini otaknya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Teman-teman, ini adalah partai kuncinya. Sebelum itu, like dulu, share, dan subscribe. Yap, putih Magnus Carlsen memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab E5, putih kuda F3, hitam kuda F6. Nepomniachtchi memilih Petrov defense untuk menjawab Magnus Carlsen. Putih mengambil pion di petak E5, hitam D6, putih kuda F3, dan hitam kuda pukul E4. Ya, kemudian putih lanjutkan dengan D4, hitam D5, dan putih gajah D3, hitam gajah D6. Nah, variasi apakah ini? Ini merupakan Petrov defense variasi classical attack atau Marshall variation. Magnus Carlsen lanjutkan dengan jalan rokade pendek, hitam rokade pendek, dan putih sempa. Nah, untuk variasi ini, memang kekuatan hitam adalah pada kuda di petak E4 ini, yang seakan menutup ruang gerak dari gajah putih. Lantas apa yang ingin dilakukan oleh putih di variasi ini? Ya untuk memaksa kudanya ini tidak di pada petak E4 dan dia ganggu dengan jalan C4 ini. Kadang dilanjutkan dengan tekanan kuda C3 dan benteng E1. Yap, Nepomniachtchi lanjutkan dengan jalan C6, kemudian putih benteng E1, hitam gajah F5, memberikan kekuatan pada kuda E4, putih kuda C3, dan hitam kuda pukul kuda. Kemudian pion pukul kuda dan hitam gajah pukul gajah, putih menteri pukul gajah. Hitam lanjutkan dengan memukul pion C4, putih menteri pukul balik pion. Kemudian hitam kuda D7. Ya terlihat seimbang ya teman-teman ya. Cuman di sini ada pawn break atau pion pecah ya. Pion yang kurang bagus dari sisinya Magnus Carlsen, pion A2 dan C3. Nah, Magnus Carlsen lanjutkan dengan jalan menteri B3 mengancam pion di petak B7. Kemudian Nepomniachtchi menteri ke petak C7 menjaga sekaligus memberikan ancaman pada pion H2. Putih lanjutkan dengan jalan C4, coba ganggu gajah. Kemudian hitam menjawab dengan langkah benteng F ke petak E8, putih G3, hitam B6, putih lanjutkan dengan gajah B2. Yap. Kemudian hitam gajah ke petak F8 dan putih lanjutkan dengan jalan A4. Nah, teman-teman, setelah jalan A4, Nepomniachtchi menjawab dengan jalan A6. Jadi taktis banget. Jadi kalau misalkan kalau tadi kan putih bisa ganggu lewat A5 ya. Dengan jalan A6 ini apa sih tujuannya? Kalau putih dorong A5 maka akan jalan B5. Magnus Carlsen menjalankan raja ke petak G2. Kemudian hitam H6, putih lanjutkan dengan benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan putih lanjutkan dengan gajah C1. Karena akurasinya 99,1% berarti kebanyakan langkah putih ya udah akurat ya. Sementara akurasi hitam berapa nih? Dari tadi aku belum bilang ya. Akurasi hitam 91,5%. Lumayan tinggi juga. Tapi tetap di bawah akurasi pemain putih. Setelah gajah C1 dengan ide yang sangat bagus, kreativitas gajah ke petak F4, kemudian hitam jawab dengan langkah benteng B8. Putih lanjutkan dengan menteri C2 karena mungkin melihat ya hitam akan coba dorong dengan B5 dan putih langsung merespon taktis memberikan pin ya pada menteri petak C7. Hitam kembali lagi dengan benteng E8. Magnus Carlsen mulai mendobrak dengan langkah A5, sacrifice pawn, yang kalau dimakan ya kena lagi lah ya dengan jalan gajah D2. Nah, hitam menolak dengan jalan B5, kemudian terjadi pertukaran pada petak B5 yang membuat pion Magnus Carlsen jadi pion promosi ya, pion bebas lah ya. Setelah pertukaran ini, putih gajah ke petak F4, hitam merespon dengan gajah D6, terjadi pertukaran gajah, kemudian putih lanjutkan dengan mendorong pion A6, hitam benteng ke petak A8, dan putih terus mendorong pion A7. Kemudian hitam menteri ke petak C7. Teman-teman, ini waktunya kuis buat kalian. Kira-kira kalau kalian jadi Magnus Carlsen, langkah apa yang akan kalian mainkan sebagai pemain putih? Banyak pilihan, ya putih bisa mendorong pion D5, atau bisa benteng C1, atau benteng A6.
Yap, Magnus Carlsen pilih benteng A6. Boom. Kemudian hitam menjawab dengan jalan kuda ke petak F8. Yang sayangnya ini makin memberikan keunggulan bagi Magnus Carlsen. Pilihan lainnya sebenarnya adalah langkah C5. Nah, apakah Magnus Carlsen langsung mengambil pion di petak C6? Yap, tidak. Dia mainkan langkah menteri C5 terlebih dahulu, menjaga pion A7. Hitam mainkan kuda E6, Magnus Carlsen benteng pukul pion C6. Kemudian hitam menteri B7. Nah, kenapa dia nggak mau kuda pukul menteri? Ya karena Magnus Carlsen unggul 1 pion dan akan menang dengan posisi ini. Kenapa dia nggak ngambil pionnya langsung di petak A7? Karena Magnus Carlsen ada setup benteng C8 yang kalau dimakan menteri akan jatuh, jadi raja H7 langkah paksaan. Dan Magnus Carlsen bisa mainkan langkah menteri ke petak F5 skak yang harus ditutup dengan pion G6. Kemudian Magnus Carlsen benteng pukul benteng harus dimakan oleh menteri, dan Magnus Carlsen menteri F7 mendapatkan 1 pion, dan jelas ini sangat bahaya. Kuda G7 dan D5. Nah, jadi ada taktik yang dengan jalan menteri C5 membuat hitam jadi salah ya. Hitam mungkin mengira bahwa Magnus Carlsen akan langsung mengambil pion C6, tapi dengan ide ini hitam jadi rugi dengan menteri B7. Bagaimana Magnus Carlsen lanjutkan serangan? Yap, dia mainkan langkah menteri B6. Jadi intinya dia coba mengambil 1 pion ya. Apabila menteri pukul menteri, hitam benteng pukul pion di petak A7. Magnus Carlsen mendorong pion promosi lainnya, yaitu dengan pion D5. Boom. Hitam kuda ke petak F8, langkah salah yang seharusnya dijawab dengan menteri pukul menteri, kemudian kuda ke petak C5. Tapi Nepo sepertinya tidak mau kehilangan pion, dia pilih kuda F8. Putih lanjutkan dengan jalan menteri C5 dengan ide benteng C8. Hitam kuda D7, Magnus Carlsen mendapatkan posisi lebih unggul lagi dengan jalan benteng C8 skak, raja ke petak A7, dan menteri C2 skak, G6 menutup. Magnus Carlsen menteri C3, lihat bagaimana cara dia crushing the position atau hancurkan posisi hitam. Hitam kuda F6 terpaksa harus dilakukan, memberikan kuda tapi juga hitam ada ancaman benteng. Putih mendorong pion D6 dengan ide benteng C7, hitam lanjutkan dengan jalan B4. Putih menteri ke petak C7, kemudian hitam G5, putih menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan putih benteng C7. Hitam harus menolak pertukaran benteng pastinya. Kemudian putih benteng pukul F7, hitam raja G6, putih dorong D7, kemudian hitam benteng D5 mengcover pion promosi. Ada jalan apa berikutnya yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen? Kuda E5. Boom, langkah brilliant yang kalau dimakan pion akan promosi, tapi pukul kuda dulu ya. Kemudian hitam mainkan langkah raja F5. Dapatkah kalian temukan langkah terbaik lagi yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen? Ada jalan kuda G4. Boom, raja pukul kuda, putih benteng pukul kuda, dan hitam raja ke petak H5 harus dimainkan. Kenapa nggak mau benteng D7 teman-teman? Karena putih akan menemukan 3 langkah skakmat, yaitu dengan jalan F3, raja H5, G4, raja H6, dan boom, skakmat. Jadi langkah raja H5 harus dimainkan dan putih H3. Kemudian Nepomniachtchi menyerah. Nah, kenapa nih menyerah? Ya kalau dilanjutin benteng pukul pion sama ya, akan ada dorongan G4 dan skakmat. Nah, gimana kalau misalkan dia dorong G4 teman-teman? Apa langkah yang akan kalian mainkan? Maka ada jalan menarik, yaitu deflection, yaitu dengan jalan benteng F5. Defleksi yang membuat benteng harus menghindari penjagaan dari pion, dan pion akan promosi. Maka dulu ya, kemudian pion promosi. Teman-teman, akhirnya Magnus Carlsen menuju babak final lagi. Ya, kesalahan dari hitam di mana, Bang? Ya, kesalahannya tadi ya. Kesalahannya pada saat momen dia kuda F8 ya. Ya, di sini. Kemudian ketika mendorong ya. Nah, benteng A6 harusnya dia C5. Ini lebih aman. Walaupun putih bisa menteri ke petak E4, tapi hitam bisa makan. Kemudian apabila menteri A8, raja ke petak, kuda ke petak F8 lebih aman kayak gini. Ya walaupun putih masih bisa benteng C6, tapi bisa menteri D7 juga. Jadi seimbang lah.
Nah, cuman karena kesalahan satu aja membuat hitam akhirnya kalah. Nah, Magnus Carlsen melaju ke babak final, dan siapa lawan yang akan dihadapinya? Nanti malam dia akan berhadapan dengan siapa nih? Ya, Vaclav Lagraf ya. Vaclav Lagraf berhasil menang atas Mamediarov. Wah, on fire nih. Mengalahkan Firuza, kemudian menang lagi lawan Mamediarov. Nah, sementara dari semifinal bracket, loser bracket ya, quarter finalnya, Hikaru Nakamura dikalahkan kembali oleh Anish Giri. Jadi Anish Giri berhadapan dengan Shahriar Mamediarov. Hikaru sudah tersingkir. Ali Reza akan bertemu dengan Nepomniachtchi. Magnus Carlsen tinggal melawan Vaclav. Kalau dia menang, nunggu di final. Kemudian Vaclav akan turun ke bawah. Kita akan lihat apakah Magnus akan kembali menang, teman-teman. Kayaknya sih lagi OP nih, susah nih. Berikan komentar kalian. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.